Baik kawan Puan, kita balik lagi nih di Her Story, wadah informasi dan edukasi untuk perempuan. Kita sambung lagi perbincangan dengan Ibu Alimatul Kiptiah, seorang akademisi dan komisioner Komnas Perempuan tentang kekerasan digital dan pencegahan kasus kekerasan seksual cyber. Tadi terakhir kita membicarakan tentang jejak digital, di mana jika kita melakukan sesuatu atau memposting sesuatu itu sulit untuk dihapus karena sudah terlanjur tersebar, maka kita perlu hati-hati dan perlu kecerdasan digital dalam menggunakan media sosial atau media digital lainnya. Kemudian saya mau tanya nih Bu, bagaimana sebenarnya pelibatan stakeholder seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terus juga sekolah, kampus untuk mencegah kasus kekerasan seksual cyber, kaitannya apa nih yang perlu dilakukan? Nah, itu dulu deh Bu, saya mau tahu. Oke, terima kasih Mbak Siti. Jadi kan kalau ditanya bagaimana kita kerjasama dengan stakeholder, baik dari kampus ataupun stakeholder lain ya, untuk mensosialisasikan kecerdasan digital ini supaya masyarakat kita terhindar dari kejahatan seksual. Tapi sebelum ke sana, perlu kita sampaikan dulu tadi ya, karakteristik media tadi ya. Karakteristik media itu kan tidak bisa kehapus ya. Kemudian yang kedua, kecerdasan kita untuk memilah dan memilihnya. Memilah dan memilih mana yang diupload ya. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau dulu itu adalah mulutmu adalah harimaumu, maka sekarang jari-jarimu adalah harimaumu. Itu bisa juga. Ini media ini kan netral, bisa positif, bisa negatif. Karena itu saya sarankan, karena pelaku kejahatan seksual itu kebanyakan adalah orang dekat dengan kita, baik pacar maupun pasangan, maka terkait dengan pengelolaan tubuh kita, jangan percaya terhadap orang lain, ya, jangan terpercaya kepada orang lain, bahkan kepada pasangan kita pun, gitu ya. Jadi jangan sampai wah karena kita sedang jatuh cinta berbunga-bunga, gitu ya, lalu kemudian karena sekarang ini menjaga jarak, kita stay di rumah, lalu kita memfoto bagian-bagian private kita, lalu kita kirimkan. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, Catahu melaporkan bahwa kejahatan seksual online yang paling banyak itu adalah revenge porn. Ya, revenge porn itu adalah balas dendam dengan menggunakan gambar-gambar pornografi. Jadi ketika kita sedang aduhai, sedang sangat jatuh cinta, kadang-kadang lupa gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati juga. Karena itu untuk menjaga kecerdasan menjaga dan pertahankan kecerdasan digital kita, maka kita harus terlatih terus ya untuk memilah dan memilih konten mana yang perlu kita upload dan tidak. Kalau saran saya sih hindarilah ya kita mendokumentasikan sesuatu yang private dalam tubuh kita, menurut saya kita hindari karena itu akan digunakan hal-hal yang kadang-kadang kurang baik begitu, walaupun mungkin untuk dokumentasi saya saja pribadi jangan, karena kita tidak tahu ponsel kita nanti ada di mana ya, kadang-kadang kita tidak tahu gitu. Itu yang pertama, yang saya pikir sesuatu yang sangat penting untuk memilah dan memilih konten mana yang akan kita upload dan memilah dan memilih perilaku apa, bagian tubuh mana yang perlu kita dokumentasikan atau tidak. Nah sekarang kalau kita bagaimana cara memasifkan ya ide-ide kesadaran tentang kecerdasan digital ini secara di masyarakat secara masif, maka mau tidak mau kita Komnas Perempuan tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah terstruktur, misalnya lembaga pendidikan. Kemudian juga kita dapat mengkampanyekan poin-poin penting tentang kecerdasan digital hubungannya dengan kekerasan seksual dengan lembaga dan kementerian terkait, misalnya dengan Kominfo gitu ya, untuk membuat infografis, untuk membuat vlog-vlog penyadaran gitu ya, yang terkait dengan persoalan ini. Sehingga kalau kita bisa bekerja sama dengan para stakeholder yang strategis, maka insya Allah mudah-mudahan kejahatan cyber ini
terutama terkait dengan persoalan seksualitas itu akan terkurangi gitu. Baik, itu kan tadi dari aspek pencegahannya ya Bu, terus juga tergantung dari kontrol diri kita. Kemudian kita juga perlu kampanye kepada publik untuk penyadaran bagaimana kecerdasan digital yang baik. Sekarang kalau misalkan kekerasan seksual cyber itu sudah terjadi di sosial media. Nah, saya banyak lihat nih kasus di Twitter, banyak orang-orang yang mengadu bahwa mereka terkena revenge porn ya, seperti kata Iya. Bu Alim tadi. Nah, itu sebenarnya bagaimana penanganannya? Apakah misalkan sudah memadaikah untuk hukumnya atau untuk penanganannya di Indonesia gitu? Oke, uh, menurut saya selama RUU PKS belum disahkan maka perangkat hukumnya belum maksimal ya Mbak ya. Namun demikian tetap masih bisa kita usahakan ya dengan menggunakan undang-undang IT ataupun KUHP yang ada ya. Misalnya kalau teman-teman mengalami kekerasan seksual cyber, maka sebenarnya dapat segera untuk melaporkan ke lembaga-lembaga layanan. Walaupun kemarin dari data survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ya, ternyata mereka yang sering mengalami kekerasan selama pandemi ini 80,3% mereka tidak melapor ke lembaga layanan. Mereka cenderung diam dan hanya melapor kepada keluarga dekat, gitu ya. Ini saya pikir sesuatu yang penting untuk kita perhatikan ya angka ini gitu. Karena itu dampak dari kekerasan seksual online itu bisa 10 kali lipat daripada kekerasan seksual offline. Kenapa? Karena ketika terjadi kekerasan seksual cyber ya, itu seolah-olah semua dunia melihat dia. Karena borderless ya, namanya dunia digital itu kan tanpa batas. Sehingga ketika seseorang mengalami atau dipermalukan di dunia online dengan diunggah bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak dilihat oleh publik, maka dia akan mengalami trauma yang luar biasa. Karena itu ini harus dibantu, ya. Harus dibantu yaitu segeralah kemudian mencoba untuk melaporkan. Ya, melaporkan kepada lembaga-lembaga layanan ya. Komnas Perempuan juga banyak ya yang seperti yang saya sampaikan tadi ada sekitar 187 atau berapa tadi ya di tahun 2019 ya yang itu meningkat 300% dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, paling tidak kalau kita melaporkan supaya hal serupa tidak ada kejadian berulang. Karena sekarang sebenarnya platform-platform tertentu kayak Facebook ataupun juga Twitter itu juga kerjasama ya dengan beberapa lembaga. Kalau kita melaporkan terjadinya kekerasan seksual cyber, maka bisa jadi akunnya kan bisa di take down misalnya kayak gitu, sehingga mengurangi rasa trauma daripada korban gitu. Jadi tolong lapor ya untuk teman-teman kalau kemudian mendapati kekerasan seksual berbasis cyber ini, karena itu menjadi sesuatu sangat traumatis tadi ya. Jadi penelitian membuktikan trauma online itu 10 kali lipat daripada trauma offline. Gitu. Baik, penting banget ya diketahui karena selain korban trauma, mungkin juga korban malu ya Bu ya, karena mungkin akan terancam untuk pertemanannya atau pekerjaannya. Baik kawan Puan, habis ini saya akan menanyakan tentang peran orang tua untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, kekerasan seksual cyber maksud saya. Tapi sebelum itu kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, masih di Hub Story.